Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Yorli Alvita dan rekan saya Sofi Oktavia Putri. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang separation, yaitu forced circulation evaporation. Berikut adalah subbab yang akan dijelaskan pada video kali ini. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, bagian-bagian, yang ketiga, cara kerja, yang keempat, macam-macam, dan yang terakhir adalah kekurangan dan kelebihan dari forced circulation evaporation. Yang pertama, pendahuluan. Penguapan atau evaporasi adalah operasi unit yang umum digunakan dalam industri kimia, makanan, farmasi, desalinasi, pengolahan air, dan pembangkit listrik. Evaporator sirkulasi paksa atau forced circulation evaporation beroperasi dengan kecepatan umpan yang sangat tinggi, 2-5 meter per sekon melalui tabung, dibandingkan dengan yang diperoleh di sirkulasi alami. Evaporator sirkulasi paksa atau forced circulation evaporation biasanya lebih mahal daripada evaporator film karena terdapat beberapa lampiran tambahan seperti pompa dan jaringan sirkulasi pipa. Bagian-bagian dari forced circulation evaporation: heating element cell, vapor head, downtake pipe, circulating pump, deflector, steam baffle, non-condensate gas outlet, condensate outlet, salt separation, liquor level indicator. Cara kerja forced circulation evaporation. Dalam evaporator sirkulasi paksa, cairan evaporator diedarkan melalui tabung pada tekanan tinggi melalui pompa. Oleh karena itu, pendidihan tidak terjadi karena titik didih meningkat. Sirkulasi cairan paksa juga menciptakan beberapa bentuk agitasi. Ketika cairan meninggalkan tabung dan memasuki kepala uap, tekanan turun secara tiba-tiba. Hal ini menyebabkan cairan menjadi sangat panas secara tiba-tiba. Dengan demikian, penguapan dilakukan. Selanjutnya adalah macam-macam long tube evaporation for circulation. Yang pertama yaitu long tube evaporation for circulation dengan internal heating process. Cara kerjanya, feed masuk kemudian dipompa menuju tube dan mengisinya hingga hampir penuh. Steam dimasukkan pada pipa-pipa yang menyeluruhi pipa feed sehingga membuat feed mendidih. Percikan-percikan feed atau uap yang masih mengandung air yang sangat halus ditangkap oleh deflektor dan terjadi penetasan kembali. Sedangkan uap yang bebas air keluar melalui saluran vapor. Sedangkan cairan kental yang terbentuk jika telah memenuhi syarat untuk keluar dikeluarkan melalui saluran thick liquor. Jika belum memenuhi syarat maka di-recycle kembali. Yang kedua adalah LTFC dengan external heating process. Cara kerjanya, feed masuk kemudian dipompa menuju HE atau heat exchanger, kemudian mendidih dan dimasukkan ke dalam evaporator dengan cara tangensial untuk mempercepat pemisahan uap air dan likuida. Uap air naik ke atas dan likuida mengalir ke bawah. Jika likuida yang sudah cukup kental maka dikeluarkan melalui discharge. Jika belum memenuhi syarat untuk keluar maka di-recycle kembali. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari forced circulation evaporation. Kelebihannya yaitu dengan sirkulasi paksa ini, larutan mempunyai daya hantar konveksi yang lebih baik sehingga rasio penguapan besar. Sedang waktu kontaknya singkat, yaitu sekitar 3 detik. Maka larutannya peka terhadap panas pun dapat dipekatkan dengan alat ini. Sedangkan kekurangannya yaitu kadang-kadang mengandung padatan terlalu akibat percikan atau butiran cairan yang terbawa aliran uap. Berikut terdapat video animasi tentang bagian-bagian dan cara kerja forced circulation evaporation.
Inilah penjelasan dari kami tentang forced circulation evaporation. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.